Iya, sebenarnya kalau misalkan lihat dari Brody, gue juga setuju sama Mirko. Kenapa gue lebih prefer Brody adalah karena teman-teman dari Geng Kapak bermain close combat kan. Berarti kalau dapat memorinya bakal kena stuck ke teman-teman Geng Kapak dengan lebih cepat. Karena pada nempel-nempel dan dapat memori bakal kena kepada banyak sekali player-player dari Geng Kapak. So, itu dia 10 hero yang sudah dipilih oleh kedua belah tim. Siapa yang menjadi pemenangnya dan kalau misalkan lihat dari draft pick-nya, menurut Bang Gio Joshua seperti apa? Saya kalau Julian. early ini Geng Kapak. Geng Kapak Untuk early ya. Tapi kalau late kita walaupun juga ada Popol Kupa di situ cuman we'll see lah. Early mereka kuat banget, ada Hayabusa, ada Lilia juga, ada Ruby bisa make play. Jadi kalau untuk Onyx Prodigy sendiri mereka harus kuat di late game karena ada Cecilion, ada Clean dan juga berharap dengan sisi yang dikeluarkan oleh Idit yang dipick oleh Maipan. Iya, kalau kita lihat dari kedua komposisinya sebenarnya ya, kalau dari kiri Geng Kapak mereka itu mau menggunakan early game temponya, Yep. build snowball masuk ke dalam mid game-nya dan mungkin end di sana. Tapi kita langsung aja masuk ke dalam game yang pertama di match ketiga pada hari ini di mana GPX akan melawan Onyx dan juga sebenarnya ya Gio, Ya. udah ada fun fact loh. Apa tuh? GPX kalau di social medianya bilangnya sih mereka bakal anti pecah di game ini. Wah, 2-0. 2-0. Apakah ini akan terjadi? Kita akan lihat aja di game yang pertama dulu tentunya. Dan juga veteran yang akan head to head di sini ada Gemini dan juga ada Rinasmi. Ini akan menjadi salah satu head to head yang ditunggu-tunggu di game kita yang pertama ini tentu saja. Ya, Fredo sudah melakukan aggressive movement di arah jungle musuh di mana Samo HT coba untuk melakukan covernya dan ini mungkin bisa dibilang agak weakness-nya dari seorang Pakito ya, di mana buff pertama itu agak pelan. Dia kalau ngambil dibanding sama jungle-jungle lain kayak Hayabusa, Lancelot dan sekarang dia harus beneran ya udah melepas aja Little Wanderer-nya sama juga memberi GPX lebih banyak ruang untuk main di arah early game. Dan itu malah membuka celah besar untuk Ruby-nya bisa masuk ke area depan ya untuk mengganggu terus. Tapi lihat dari area bawah, Gold Lane kali ini Watt udah mulai diganggu oleh Samu HT dan juga Moon. Tapi dia masih bisa survive tentu saja. Bahkan dari Samu HT-nya yang udah cukup syarat. Nah ini dia udah ada. Di reset. Oh gila. Iya udah di reset. Langsung saja V Mornov gak bisa kemana-mana dan begitu saja. Man ini parah sih. Soalnya yang kita bilang oh udah ada knock up yang dilakukan. Masih ada damage yang dikeluarkan. Tapi bakal langsung first blood diamankan oleh seorang Maipan. Ditukar begitu saja Samo HT. Dua roamer yang ditukarkan. Betul. Romer tukar Romer tapi benar kata Mirko. Sebenarnya kerugian ada di Onyx. Kalau kita lihat dari sisi junglernya, mereka kelamaan banget untuk melakukan penyerangan. Tapi di arah bawah kali ini udah ada Shadow ditambah dengan Shadow Kill ke arah seorang Moon. Tapi Moon ini masih bisa bertahan. Bahkan Samu HT langsung datang untuk membantu supaya dari Moon yang gak tumbang. Timing flickernya itu bagus banget sih. Kalau kita lihat dari seorang Moon ya, dia bisa menggunakan flickernya pas banget Shadow Kill baru tick pertama. Jadi itu masih bisa kabur. Nah itu actually satu hal yang lumayan susah sih Gio. Kalau gue main ya, gue tiap kali itu pas mau coba flicker di tick yang bener salah loh. Tiap kali ngikut malahan si Shadow Kill-nya. Cepet banget ya Cepet tangannya. banget. Dan harus timingnya pas gitu. Bener. Memang pro player Pak, Yeah. beda ya kita. Tapi ini dia di menit ke-2 detik 30. Turtle yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah line of down. Teman-teman dari Geng Kapak sudah mulai melakukan setup di sana. Fredo Kitty bersama dengan Ray. Tapi udah ada Gemini juga yang siap sedia men-standby di sana. Tapi pergerakan dari V Mornov yang lagi ngelakuin purple buff. Jadi akan sepertinya dibiarkan begitu saja. Bahkan Shadow Kill dikeluarkan. Falling Star Moon digunakan untuk kabur ke arah belakang. All right karena Fredo Kitty. Dan Fredo Kitty dalam ancaman cukup besar. Bahkan Ando yang fokus ke arah seorang Maipan masih bisa bertahan. Tidak ada yang tumbang satupun pemainnya. Tapi masih ada V langsung maju ke depan. Masih ada Emo Pendek yang dikeluarkan. Tapi Maipan yang bakal berhasil mendapatkan kill-nya. Dan ini bakal menjadi Cecilion di menit yang ketiga yang udah mendapatkan 2 kill. Oke, memang masih dikontrol oleh GPX. Tapi ini lama-lama Onyx bisa comeback sih. Mungkin di mid game-nya udah kuat banget nih dengan Maipan yang dari tadi untouchable. Iya, ini Maipan Zuzuzu harusnya. Maipan Waduh, nanti di Zuzuzu. menit ke-5 udah punya stack 100. Enggak, sebenarnya kalau misalkan dari Cecilion-nya Onyx ini ya, kalau misalkan dengan posisi seperti ini di mana udah ada pressure juga di early game-nya, berarti Maipan akan bisa mulai efektif di menit 12. Menit 10-nya masih belum berasa banget. Oke, sudah ada Emma Vendor dan Samu HT deres banget. Headspin-nya harus silang. Dikeroyok 4 member dari Geng Kapak kali ini. Bahkan dari Baitam Kupanya mencoba untuk menggigit ke arah seorang Moon. Terkena efek stun sekarang dan Moonnya masih bisa mundur ke arah belakang. Dan ini menarik ya Mirko menurut gua. Dari Watt sendiri dengan Popol Kupa
sepertinya belum menjalankan tugasnya dengan baik. Harusnya dia bisa lebih cepat lagi untuk clearing ke arah minion ataupun dapetin satu gold shield, tapi di menit keempat ini dia belum dapetin hal tersebut. Oke, tahu nggak kenapa di sana? Sebenarnya ya, kalau kita lihat, kenapa dia mainnya agak lebih pasif di arah early game. Kita lihat sama HT langsung menggunakan flickernya, mendapatkan Fredo, menggunakan ultimate dan juga maju ke arah depannya, menggunakan Black Shoes langsung oleh seorang Ando untuk kabur. Tapi udah ada Ray yang melakukan engage lagi dan lagi, berhasil mendapatkan kill. Dan itu bakal menjadi 1 tukar untuk 0. Tapi balik lagi ke poin yang tadi. Ya. GPX, Wattnya mainnya safe terus di arah bawah karena mereka mau main ke netral objektif atas dulu. Nanti kalau misalnya sekarang netral objektif dari bawah, mereka bakal main lebih ke arah bawahnya dan mendapatkan turret. Oke, menunggu turtle yang di area gold lane berarti. Yes. Ya. Sebentar lagi akan muncul dari area atas Gemini head to head dengan Rinasmi. Ini dia veteran dan rookie kita. Perbedaan satu level tentunya membuat dari Gemini cukup kesulitan berhadapan dengan Rinasmi. Bahkan teman-teman dari geng Kapak sendiri sudah berada di pos area turtle. Tapi di situ sama HT, Timorno, Moon dan juga 4 member Onyx Prodigy sudah siap sedia untuk mengcounter penyerangan dilakukan oleh geng Kapak satu persatu. Dari Ando pun udah mulai cukup sekarat, bahkan Maipan dengan 1 buah bad fish-nya belum bisa mendapatkan 1 poin kill, tapi lihat bisa diamankan oleh Ray. Masih looking for more, coach Shadow akan ditambah dengan Shadow kill karena belakang terbagi damage-nya. Meskipun dia bisa mundur, tapi Gemini dalam ancaman yang cukup besar. I'm offended ke Samo HT. Samo HT pun menjadi tanker di area depan, mencoba diberikan badannya supaya anak-anak Onyx Prodigy nggak bisa kena damage berlebihan. Ini bakal menjadi gila sih. Ini maksudnya GPX menggunakan early game temponya dengan baik-baik banget. Dan Onyx, mereka mungkin agak terlalu maksa nggak sih, Coach? Jujur GPX pinter banget. Karena kenapa? Tadi kalau misalkan kita perhatikan ya, di area turtle itu cuma ada 2 player down dari GPX. Tapi lama-kelamaan mereka kiting dan pada akhirnya ditarik, dapat turtle-nya. Tapi nggak cuma dapat turtle, Gemini tumbang. Dan ada satu player lagi yang tumbang yang membuat untuk sekarang malah jadi leading lagi untuk teman-teman dari GPX yang dimana tadi seharusnya Onyx sudah bisa mengambil turtle-nya. Tapi memang betul sekali kata Mirko dimana tadi memang agak sedikit memaksa. Mengingat dari early game aja kelihatan tadi bahwa Vimornov lebih ketinggalan dibandingkan dengan Ray karena ada reset dan juga ada sedikit balik lu ke recall karena darahnya sedikit di early game. Tadi dari Vimornov langsung ngerespon dengan adanya 1 purple buff yang diambil dari punya Ray. Ini bagus banget ya. Setidaknya dia mencoba untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bener, itu bagus banget sih. Yang kita bilang ya, mereka agak terlalu maksa di arah turtle-nya. Mungkin mereka harus lebih ke melakukan trading. Yang tadi mungkin bisa mirroring ke arah atas, dapetin turret yang di atas ya kan. Dan sekarang ini bakal jadi susah. Karena dengan 1 turret yang sudah hancur di arah bawah, Watt bisa free roam dan lihat turret yang kedua bakal langsung diamankan. Ini kekuatan lah ya, bisa dibilang dari seorang Popo Kupa dan mereka terus-terus aja bakal langsung push ke arah depannya. Tier 2 turret bakal menjadi target. Game ini nggak bisa kemana-mana dan free turret lagi dan lagi untuk GPX. Ini yang menjadi target operasi ya dari Watt ya. Dia akan terus coba untuk dapetin objektif, tapi di sisi lain Gemini di area atas kali ini bersama dengan adanya Vimornov mencoba untuk mendombakan Kupanya terlebih dahulu dan mencoba nanti melakukan mirroring di area bawah. Tapi malahan dari Moonnya sendiri dia belum mau pindah ke area atas. Dia masih coba untuk ke area bawah, apalagi turtle yang ketiga kali ini akan menjadi milik siapa? Karena dari geng Kapak sudah dapetin 2 kali turtle, sementara itu Rinasmi sudah mencoba untuk mendapatkan turtle tersebut. Udah boleh dipok aja sama teman-teman geng Kapak, tapi di sisi lain Samo HT diam-diam dia sudah memperhatikan, dia sudah memantau pergerakan dari anak-anak geng Kapak, tinggal menunggu momentumnya dibuat. Iya, di sini udah susah banget sih untuk Onyx ya, dimana mereka nggak memiliki pressure sama sekali. Turtle bakal langsung diamankan begitu saja. Masih ada Samo HT yang coba untuk kabur, tapi lihat masih shadow kill langsung mengikuti ke arah belakangnya. Pointstar mau digunakan, Fredo masih bisa kabur di sini, dimana Rinasmi menggunakan Black Dragon formnya untuk coba melakukan damage lebih. Masih ada Vimornov yang tidak bisa mendapatkan poin yang baik di sana dan wow, Ando yang berhasil mendapatkan kill 2-0 bersama juga dengan Turtle. Ini bukan pertukaran baik untuk Onyx. Tentu saja dong, pastinya bagi geng Kapak mereka langsung kuat banget, bahkan 1 area mid bakal dioperasi banget dan 1 member dari geng Kapak pun harus hilang. Fredo Kitty kali ini terkena tamparan dari Maipan di garis tengah tadi, tapi kali ini kita coba Ray masih coba untuk mengganggu pergerakan dari purple buff yang dimiliki oleh seorang Vimornov dan didapatkan dengan kecepatan tangan Coach Shadow-nya ditambah dengan 1 retribution tanpa retribution bahkan. Oh, dengan retribution tentu saja. Iya, gimana ya Gio sama Choji, ini map pressure-nya beneran udah fully dikontrol oleh GPX sih. Iya, kalau misalkan lihat dari map Line of Dawn di game kali ini, geng Kapak sudah memegang kontrol dari jungler area milik Onyx dan juga lihat dari segi turretnya. Turret dari teman-teman GPX ini masih komplit semuanya. Dan bahkan bisa dibilang ada satu yang agak buat Onyx agak struggle adalah dengan Samo HT-nya yang terlalu banyak jadi Rambo.
Mencoba untuk maju ke depan sana, mencoba untuk membuat momentum, tapi pada akhirnya terkena geng seperti tadi yang tadi Mas Gio jadinya Magio bilang, dia langsung dikeroyok di arah bottom lane. Nah itu yang membuat kayak sedikit boostingan lagi untuk teman-teman dari geng Kapak untuk bisa nge-leading lebih jauh lagi. Tadi kita di menit-menit 7 masih perbedaannya sekitar 2000, tapi sekarang udah menyentuh angka 4000. Dan tentu saja dengan dari seorang Pakito yang memang sudah diketahui di arah alanya sakit banget. Ini permainan dari geng Kapak sangat-sangat pintar sekali, karena kenapa? Dengan mengganggu di arah buff awal yang membuat bisa dibilang kalau hero power 100 dibikin jadi 70 di arah gamenya dari seorang Pakito. Yes, tapi Renati dengan Black Dragon Form mencoba untuk mengejar karakter seorang Vimornov, tapi Frodo Kitty membagi tugas dengan mengejar karakter clean-nya dan Vimornov kali ini. Ayo kamu mau kemana? Udah mau dikejar-kejar oleh Renati, Bakarnya udah mulai datang, tinggal menunggu satu shadow dikeluarkan dan yes benar aja. Satu shadow kill menumbangkan dari Vimornov. Bahkan lihat Frodo Kitty-nya, dia masih bisa mendapatkan 1 poin ke arah seorang Moon, dibantu dengan area Ando, tapi Ando terlalu offside. Maipan kali ini mencoba untuk mendapatkan 1 poin ke dan yes. 2 ditukar 2, geng Kapak dan juga Onyx dan Lord terbuka lebar di menit 10. Lord yang biasa aja tentunya masih bisa di-defense oleh kedua tim. Kalau misalnya dari geng Kapak dapat, ini akan menambah mereka bisa dapetin objektif di area turret. Tapi selain Ray-nya masih coba untuk dapetin Maipan di garis depan. Tapi lihat Gemini kali ini mencoba ke area belakang. Tapi Gemini dalam ancaman yang cukup besar dan Lord ya bisa diamankan oleh anak-anak geng Kapak. Di perang masih berlanjut dan yes, Watt pun tumbang dari pertarungan barusan. Iya, agak sedikit overcommit ya bisa dibilang dari Onyx-nya. Gimana? Mereka 3 lawan 3, oke. Tapi damage-nya itu kurang banget. Maipan, yes, dia bisa melakukan poking. Tapi kalau misalnya kita mau hard engage, game ini doang yang bisa. Samo itu harus jagain Maipan at all times. Game ini mungkin di sini itu masih under leveled lah ya, bisa dibilang juga dibanding sama XP laner musuhnya. Kalau dia kejar, yes, akhirnya dapat Watt. Tapi apakah worth it di sana di mana Turtle sudah diamankan? Lord udah diamankan bersama juga dengan map pressure-nya yang tadi didapatkan loh oleh seorang Ray. Ray yang dibiarin lolos segitu, dia bisa langsung ke atas nge-push dikit. Ini sekarang bisa melakukan slow push di semua wave. Yang jadi problem adalah Pakitonya. Coba kita lihat dari itemnya Pakito terlebih dahulu. War X ditambah lagi dengan Hunter Strike dengan 1 Dreadnought Armor. Oke, damage memang udah besar tapi nggak bisa nampung damage dari teman-teman Gepek yang udah jauh banget leading dari segi network. Itulah problem utamanya, di mana berarti Vimornov untuk sekarang harus bermain ganking, bukan bermain team fight ke arah frontline. So, untuk kunci ninja untuk menuju kemenangan dari teman-teman Onyx adalah datang dari Maipan, menunggu di menit 18 atau 19 agar 1 kali jepretan dari bad impact-nya akan membuat impact yang besar juga kepada teman-teman dari geng Kapak. Oke, wow, ini kali ini mereka udah semangat banget dari geng Kapak ya. Black Dragon Form juga dikeluarkan, mencoba untuk garis belakang. Dan satu ini Bitter Turret akan menjadi target operasi bagi geng Kapak. Kalau Tamu pun dibuka dari Gemini, mencoba untuk mendapatkan Ring Nasmi. Tapi sisi lain, dari geng Kapak nggak mau terlalu overcommit. Karena Lordnya masih Lord biasa aja. Mereka mesti coba dulu untuk setidaknya satu dapat inhibitor turret adalah suatu nilai yang bagus banget. Maka tadi kalau kita lihat ada fun fact. Ada fun fact. Pendiri dari geng Kapak, Donkey. Siap untuk melontarkan dana untuk masuk MPL, guys. Wow, kita doakan aja ya untuk teman-teman dari geng Kapak, mudah-mudahan bisa next level, bisa masuk ke dalam MPL. Kalau dari effortnya kita lihat banget sih, Gio ya kan, dimana season lalu walaupun mereka itu bisa dibilang seasonnya kurang matang lah ya, matang lah. Mereka baru dapat rosternya lagi dibentuk. Dan sayang sekali mereka harus masuk ke dalam ya MDL Plains gitu. Mereka harus balik, tapi kita kelihatan banget sih dari reformasi mereka sekarang dengan Dinasmi yang menggunakan Black Dragon Form ke arah belakangnya. Coba melakukan zoning, Tarot yang di tengah dapat. Masih ada Freddy menggunakan Imo Fender ke arah Samo HT. Dan begitu saja Ray menggunakan Shadow Kill, tapi lihat Maipan damage-nya udah sangat-sangat besar, mendapatkan Shadow Kill ke arah 3 dan bisa melakukan defensif walaupun 2 inhibitor Tarot sudah diamankan oleh GPX. Sekarang menjadi 3 totalnya. Wow. Susah sih. Semua objektif sudah bisa diamankan oleh anak-anak geng Kapak. Dan Rinasmi ditukar Gemini, oke masih fair enough. Bakal lagi dari 18 detik lagi kita lihat dari Lord yang sudah enhance di menit 13 akan menjadi target operasi bagi anak-anak geng Kapak. Dan ini mungkin saja akan menjadi kemenangan perdana bagi geng Kapak, kecuali kali ini dikontes sama Onyx dan Onyx bisa dapetin Lord tersebut. Seenggaknya mereka bisa dapetin nyawa baru. Gimana ya? Kalau 3 inhib itu susah banget gak sih? Udah susah banget karena PR banyak banget. Harus ngeliat minion terlebih dahulu. Kalau Lord tinggal juga bakal bisa di-push. Kalau misalkan nggak ngapain ke Lord, takutnya minionnya masuk. Problem.
sama menggunakan flickernya itu sangat tidak baik di sana, di mana Watt bisa melakukan damage. Maipan pun tertangkap dan shutdown langsung diamankan. Rinasmi looking for more. Moon langsung dikejar begitu saja, masih coba untuk melakukan flicker ke arah belakangnya, dan GPX 2 ditukar untuk 0. Mereka nggak butuh Lordnya di sini, Gio. Iya, mereka nggak butuh Lord, langsung straight to the point menuju ke area tengahnya, tapi minion yang gerobak udah sekarat. Jadi mereka akan coba setup kembali dari Fredo Kitty dengan Ivan Coin dan Tanpa Tamun ke arah belakang. Gemini mencoba dapetin satu Fredo Kitty dan juga Watt Supriyadi. Tapi lihat dari Ward of-nya, Ward of hilang di tangan seorang Hayabusa, dan Gemini dikeroyokin habis-habisan. 2 bahkan 3 member dari Onyx Prodigy pun hilang. Nunggu Maipan yang sebentar lagi akan muncul. Ini akan menjadi nyawa tentunya kalau Maipan bisa clearing minion dengan sangat-sangat cepat. Tapi Ando nggak mau tinggal diam. Sudah ada orang-orang ke arah belakang sana dan Nexus digunakan. Tapi sisi lain Samoati dan juga base-nya menjadi milik geng Kapak di game kita yang pertama. Ini untuk geng Kapak di game pertama kali ini benar-benar magnificent banget sih. Karena kenapa? Oke, kita bisa melihat dari